Keras, kerasin sampai kerasan. Bersama Bro, Al Karburator. No bullying, no harassment, no drama. Talk and story, no judgment. Juga bersama Mr. X Cingoen dan Phoenix penangkar buaya. Okay, hi Crush lovers, this is me Double X Phoenix and this is my partners. Gua Rob. Dan saya Mr. X. Ketemu lagi di acara Podcast. Kerasin terus sampai kerasan. Oke. Bang Rob, Mr. X, how are you today? Aku baik-baik aja, sama seperti biasa ya kan. Masih galau-galau gimana gitu. Asik. Baru galau. Kalau saya sih di sini mumpung lagi gerimis juga ya, jadi mendung rasa sahdu gitu kan. Jadi bikin Asik. perasaan juga ikutan sahdu gitu rasanya. Aduh. Kenapa kita buat podcast ini, ya kan? Podcast ini terbentuk memang awalnya dari ini ya, dari nggak sengaja ya kita ya ngobrol-ngobrol ya. Ternyata salah satu host kita ini memang podcaster kawakan gitu kan. Podcaster kawakan yang udah pernah ya. Akhirnya kenapa enggak kita coba buat lah ini supaya apa ya, anak-anak virtual ini nggak ya sekedar main just typingan aja, ya nggak sih? Tapi kita mau show ya, nanti kedepannya podcast ini pun akan kita invite teman-teman yang di virtual, ya kan? Baik open chat atau line atau apapun lah, bisa jadi dengan media line meeting ini, dengan media podcast keras ini, ya nggak sih? Bukan begitu, Iya dong. Mr. X? Yes, karena selama ini kan kita bahasnya kan biasanya ya ngobrol-ngobrol biasa tapi tanpa open cam kayak gitu kan. Dan biasanya kita ngobrol juga tanpa topik bahasan yang benar-benar kita sesuaiin gitu. Nah ini kan mumpung ada kesempatan dan juga ya gak ada salahnya kita bikin sesuatu yang ya mungkin bisa ada pengetahuan atau info-info terkini yang bisa diketahui oleh banyak orang gitu sih. Benar Itu sih banget. tujuannya. Oke. Gitu. Gimana, Phoenix? So far sih sebetulnya emang aku lihat podcast ini positif ya. Karena ya itu biasanya orang-orang itu cuma beraninya lewat jari. Mereka hanya just typing gitu. Tapi ketika kita muncul, yuk kita conference call gitu, kita sharing, kita berbagi informasi, hilang gitu kan. Jadi maksudnya di sini bukannya apa-apa ya, tapi kita lebih ke gimana sih kita meskipun jauh gitu ya, saya di Bandung, Mr. X di Surabaya, dan Bang Rock di Jepang gitu kan. Kita bertiga masih bisa menjalin komunikasi yang bagus gitu kan, silaturahmi yang bagus juga, dan gak ada salahnya kita berbagi informasi atau manfaat lainnya ke teman-teman virtual sana gitu. Yes. Apalagi kan di masa pandemi kayak gini kan. Ini kita masih dalam masa pandemi yang ya buat ketemuan juga sepertinya juga masih agak susah kan. Nah, ya nggak ada menutup kemungkinan nanti di episode selanjutnya mungkin kita bisa ketemu bareng di suatu tempat. Bisa di Bandung, bisa di Surabaya, bahkan mungkin bisa di Jepang. Nah, kan itu kan harapan kita gitu kan. Amin. Gitu. Nah, ya siapa tahu kita sambil liburan kan. Nah, ketemuan kita sambil bahas-bahas yang ya hal-hal sesuatu yang sangat up to date dan juga terkini yang mungkin teman-teman bisa ambil atau gali informasinya yang berguna juga buat teman-teman gitu. Ya, nah di podcast ini seputar apa saja sih yang akan kita bahas nih di podcast ini, ya kan? Mungkin bisa kalau menurut saya sih kita general apapun yang ada di luar sana, apapun informasi yang penting menurut kita angkat, itu akan kita bahas di podcast ini, ya gak sih? Atau mungkin juga teman-teman kali ya, teman-teman yang mungkin nanti komen ya, yang bisa ngasih ide apa yang perlu kita bahas gitu kan. Nah itu mungkin akan jadi lebih menarik juga kalau dari teman-teman infonya. Jadi kita juga bisa, oh iya ini informasinya cukup menarik dan perlu kita sampaikan ke khalayak umum nih kayak gitu.
Iya. Iya. Bener Nanti banget. tinggal di komen aja di bawah. Komen di bawah ini ya. Iya. Ya, asal komennya jangan minta WA, please dan ask me sosial media karena kita pasti kasihnya tetap sosial medianya punya podcast ya. Podcast. Oke, Bang Rob. Jadi what's happening? What's happening di sini sekarang? Apa nih yang lagi hot nih, yang bisa kita obrolin nih, yang akan kita bagi ke teman-teman di luar sana? Nah, jangan-jangan kayaknya Mr. X sudah tahu nih dari tadi nih dia udah mulai kayaknya ini nih apa nih? Iya. Kalau saya sebenarnya gini, kalau sekarang di beberapa minggu terakhir ini kan sebenarnya saya lebih ingin bahas sesuatu yang saya paling paham gitu kan, atau teman-teman mungkin juga lebih paham. Tapi kayaknya ada sesuatu yang mengganjal dan sepertinya cukup menarik di masyarakat saat ini. Wow. Dan dibilang saat ini lagi hits dan viral gitu kan. Nah, sesuatu yang sebenarnya saya hindari untuk bahas karena saya juga tidak terlalu expert soal itu gitu. Tapi ini salah satu mungkin informasi yang teman-teman bisa ambil. Ya salah satunya yang untuk kali ini kita perlu bahas adalah soal boneka arwah ya, atau spirit dolls. Nah ini mungkin teman-teman nih punya pengalaman soal apa yang akan kita bahas di mungkin dari Phoenix dulu bisa kasih tahu ke teman-teman sebenarnya sejarahnya seperti apa, atau mungkin bagaimana kok bisa jadi hit saat ini, itu mungkin Phoenix bisa kasih tahu tuh informasinya. Oke, kita Tapi langsung ya. memang lagi viral ya, lagi viral Phoenix. Iya. Di Indonesia kayak lagi viral. Iya. Di Indonesia lagi viral. Wow. Jadi lucunya tuh kayak ada spirit doll. Spirit doll tuh sebagian orang tuh nyebutnya haunted doll. Jadi itu memang boneka yang diisi arwah ya kalau kata kita. Jadi sebuah wadah. Itu menurut persepsi memang masyarakat kita gitu. Karena kan memang masyarakat Indonesia itu nggak lepas dari sebuah kepercayaan atau tradisi tadi ya. Jadi karena memang jadi dari nenek moyang kita itu memang terbawa dari zaman animisme dan dinamismenya kayak gitu. Akhirnya sehingga hal-hal yang berbau roh, yang pemujaannya bersifat kebendaan itu tuh memang masih terbawa cukup lekat gitu sampai sekarang gitu kan. Iya, cukup kental banget di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita buka browser, itu dari sini nih, kita lihat judulnya dari kompas.com ya. Fenomena spirit doll di kalangan artis, sejarah dan berapa harganya. Ini tuh banyak yang simpang siur sih. Emang kalau tentang harga. Oke, langsung. Nah, jadi di sini kita lihat artis ya, artis semua juga kalau ya. Pastinya udah tahu lah harganya pasti jutaan, nggak mungkin juga mereka sesuatu yang murah kan, nggak mungkin. Tapi ya itu tadi, kalau dari ngomongin harga mungkin ya itu tadi ada kriteria atau karakteristik yang bisa bikin harganya tinggi gitu. Nah mungkin Phoenix bisa lanjutin lagi informasi apa yang bisa dikasih tuh ke teman-teman. Nah, ini ya kalau aku baca secara sekilas, ini spirit doll tuh adalah boneka yang menyerupai bayi. Tuh di situ menyerupai bayi dan diperlakukan layaknya anak. Dia dikasih makan, dipakein baju, dirawat, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Gimana kalau kita kayak nge-treat anak kita sendiri? Itu kalau aku lihat semua dari definisinya spirit doll tuh rata-rata seperti itu gitu ya. Dan ini ada sejarah singkat spirit doll gitu kan. Ini dikutip dari The Culture Trip. Ini tahun 2017 loh sebetulnya jurnal ini sudah keluar gitu kan. Jadi kalau awalnya ini kalau di Culture Trip ini dia bilang spirit doll ini dari Thailand yang disebutnya malah dari Thailand. Udah kayak pepaya ya, berasal dari Thailand. Pepaya Bangkok ya. Iya. Gue kira Ladyboy doang dari Thailand, ternyata spirit juga. Spirit doll, jangan-jangan itu arwahnya spirit doll lagi. Spirit doll ini dari yang tadi tuh yang disebutin sama si Phoenix, dari Ladyboy. Dari Ladyboy ya kan masuk deh spirit doll. Bisa jadi kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu kan. Tapi emang Ladyboy sama spirit doll sama-sama perfect sih secara fisik ya. Secara fisik ya. Kalau yang tadi katanya, kalau yang katanya si Phoenix, kalau spirit doll dan Ladyboy sama-sama
perfect. Kalau buat saya juga sama sih sebenarnya, sama-sama menyeramkan sebenarnya buat saya sih kayak gitu. Dari kita, sisi kita sama-sama menyeramkan ya, Spirit Doll dan Ladyboy. Iya benar-benar. Oke, jadi kalau look tap tadi ya, kita balik lagi look tap ini di Thailand itu malaikat anak gitu disebutnya. Itu bahasa Thailand. Look tap namanya ya. Look tap gitu ya. Nah ini nih. Oke, jadi look tap ini benar-benar diperlakukan seperti anak sungguhan gitu kan. Tuh dikasih makan, diberi pakaian, terus digendong. Kok mukanya creepy banget ya ini? Aku masih bingung. Ya, Ini mukanya makannya nasi pecel atau apa Nah. sebenarnya? Dia masih bingung. Ini kalau orang dibilang kasih makan, apakah emang dimasukin ke mulutnya atau bagaimana? Cuman kalau sesempat informasi yang saya dapat bahwa ada yang boneka arwah ini emang dikasih minum susu katanya. Cuman berarti dia informasinya masuk susunya dong gitu. iya masuk dan habis katanya gitu kan. Sama seperti kalau Habis. kasih susu ke bayi ini jangan-jangan nih di dalamnya ada kerongkongan beneran nih kayaknya. Kayak saya bingung kalau tadi dibilang dikasih makan, jangan-jangan makannya nasi pecel sama babi ayam. Oh ternyata apa namanya spirit doll ini sama ya kayak laki-laki Apa dikasih tuh? susu anteng. Diem. Kayak Padahal tadi gambarnya perempuan tuh kayaknya bener. Ini Spirit Doll atau apa ini? iya, karena spirit doll ini sama laki-laki dikasih Oh, susu iya. diem. Gitu. Ya spiritual Oke. itu sama seperti laki-laki emang yang doyan ngasih spirit doang gitu. Nah. Bikin odol-odol gitu modelnya. Oke, Aduh. spirit doll ini ternyata awalnya itu populernya di Thailand gitu kan. Jadi ini salah satunya dipopulerkan look tap tadi ini dipopulerkan oleh namanya Maening. Ini kalau orang Sunda tuh Maening, mak. Mak, Jangan-jangan mak, saudaranya ya. mungkin saudaranya. Iya. Saudaranya Mungkin dia imigran. Dia imigran ke Thailand ya kan, bikin lah tuh virus-virus itu gitu loh. Ternyata orang Sunda kalau di luar bisa jadi toksik juga ya. Maening pulang Maening sekarang teteh dulu. Ini bersama Erot pula lagi kan, Erot. Apa salah? Nah, jadi si Maening ini disebut-sebut bertanggung jawab mengubah boneka plastik. Awalnya itu dari plastik menjadi boneka pembawa keberuntungan yang dihormati sama istilahnya penduduk setempat pada saat itu gitu. Jadi dia merupakan penjual boneka dan mengaku sebagai ahli ritual agama Hindu gitu pada saat itu. Dan dia mengklaim pada saat siaran kalau boneka yang dibawa dirinya itu punya kekuatan super gitu loh. Ya, jadi temennya Superman nih kayaknya nih bonekanya temennya Superman sama Spiderman kayaknya punya kekuatan super nih kayaknya. Iya, jangan-jangan kayak gitu juga betul. Jadi nah gak lama setelah keluar dari statement tadi, para biksu Buddha dan peramal itu mengadakan ritual untuk menempatkan roh keberuntungan ke dalam boneka plastik tersebut gitu. Jadi ternyata masyarakat sekitarnya juga percaya gitu dengan statementnya si Pak Ning tadi ini gitu. Diaminin sama masyarakat sekitar ya. Ya tuh disuapin lucu gak sih? Suaranya Mak itu emang selalu dipercaya kok, Mak Erot, Mak Uja, Mak Ening itu semuanya pasti dipercaya dan itu emang selalu kebawa. Mana Mak Pinik nih? Mama Pinik. Oke. Nah jadi selebriti Thailand juga pada saat itu ya sama kayak artis kita meyakini kalau look tap itu memang membawa keberuntungan. Jadi sehingga artis Thailand itu ketika kemana-mana ya mereka bawa tuh si boneka itu gitu karena dianggapnya membawa keberuntungan tadi. Jadi sampai ini ya kalau kita lihat nih ya dari penuturannya Thai Smile. Maskapai penerbangan yang bertarif rendah nasional Thai Airways itu mengizinkan orang tua dalam tanda kutip atau walinya dari look tap ini untuk beli kursi buat malaikat anak mereka tadi, buat spirit mereka sampai dibelikan tiket pesawatnya gitu. Jadi bayar gitu ya? Yes. Dan memang harusnya di dikasih sini ke tuh kita lumayan daripada dikasih ke boneka kan ya. Itu bukannya itu ya alasan aja ya bilang supaya beliin karcis 2 untuk Spirit Doll padahal yang diajak beda lagi. Nah itu beda lagi, itu bisa jadi kalau itu dulu kali kayaknya. Atau jangan-jangan sama kayak beli tiket bioskop gitu, harusnya satu orang jadi 2 orang gitu.
Iya kan? Jadi alasannya spirit doll. Spirit doll nih. Asik. Benar. Ini tapi serius deh, maksudnya orang Thailand sana pada saat itu benar-benar nganggap serius masalah spirit doll ini. Jadi pramugarinya aja gitu ya untuk penerbangan tersebut itu emang diberikan pengarahan kalau memperlakukan spirit doll itu layaknya memperlakukan anak ketika di dalam pesawat. Lucu kan? Wow. Sadis. Amazing sih menurut aku, ternyata sebegitu seriusnya ya gitu kan orang sana sama Tapi spirit dia doll bergerak ini. ya. Dia bergerak ya. Bergerak nggak sih? Itu sebagian orang pemaparannya ya ada yang bilang dia bergerak. Tapi sebagian lagi ada yang bilang saya nggak ngasih, maksudnya tidak ngasih treatment khusus, kita ngadarin khusus, jadi emang ya begitu aja boneka gitu dia. Tiba-tiba boneka dikasih arwah, dibergerak gitu ya. Kebayang nggak kalau mendingan sex toy aja yang kita kasih arwah biar bergerak? Wah. Ya kalau kayak begitu mah itu tadi jadinya yang punya Lady Boy jadinya. Bukan spiritual lagi tuh kalau kayak gitu. Bukan spiritual. Gue kalau kepikiran bukan dari sex toy, tapi kepikiran gimana kalau boneka Jepang tuh ya, boneka Jepang yang itu dikasih nyawa tuh. Wah. Tapi ya jangan salah loh. Tapi di Jepang itu sempat gue baca juga untuk masalah spirit doll juga memang pernah ada di sini di tahun 1900. Nih benar nih seperti ini ya. Mukanya nyeremin banget tuh yang pecah-pecah. Yes. Itu namanya Okiku kan? Okiku. Yes. Dia tuh dulu di Hokkaido. Jadi di Hokkaido, dan sekarang informasinya masih tetap ada di Jinja namanya, di kuil di dekat Hokkaido itu, apa gitu namanya. Nah di awalnya memang ternyata yang namanya, ini kan namanya Okiku ya. Okiku itu berasalnya itu dari awalnya anak kecil yang mainan boneka seperti ini. Wow, gitu. Jadi berarti lebih serem daripada yang dipunya Thailand nih kayaknya dia. Wah itu dia. Ini karena kalau zaman dulu Okiku ini rambutnya bisa panjang sendiri. Wow. Tumbuh terus sampai merinding saya. Gila. Bahasnya siang-siang loh. Coba kalau lu bahas ini malam loh. Ya, mending gua tutup ini. Mending konferensi tutup aja kalau bahas malam-malam nih. Ngeri juga nih lagi ya. Lihat itu mukanya yang pecah-pecah, waduh serem banget tuh. Jadi kurang skincare bro, dia kurang skincare, makanya kata mama kalau mau panas-panasan tuh pakai sunscreen. Bandel, yang dia itu bandel. Itu udah mukanya pecah-pecah, rambutnya udah berasa kayak Dora. Lu mikir gak Dora ya, Dora tapi mukanya pecah-pecah. Berarti tinggal cari monyetnya di mana gitu kan. Bukan yang yang nonton ini. bukan anak-anak. Nah dia itu, jadi anak kecil ini namanya Okiku, ya kan? Dia itu mainan boneka seperti ini. Nah, setelah beberapa tahun dia sakit, panas, akhirnya meninggal. Ya kan, meninggal karena saking dekatnya boneka ini dengan dia. Nah, si orang tuanya nggak mau memisahkan dia dengan bonekanya. Ditaruhlah boneka tersebut di dekat makamnya. Gitu kan, dekat kuil itu. Nah, tapi lama-kelamaan pas dia lihat, tadinya boneka tuh rambutnya nggak sebahu, pendek, tapi memang ada poni. Lama-lama setelah dia perhatikan, kok lama-lama bonekanya rambutnya panjang, nunduk. Gitu. Juga ya. Tapi kalau menurut lu di Jepang, kalau kata lu tadi masih ada, ini berarti diperjualbelikan secara umum ya? Oh, nah yang ada sekarang yang diperjualbelikan secara umum itu adalah replikanya. Oh, oke. Replikanya, dan itu memang jadi pajangan. Dia jadi pajangan. Orang Jepang mah suka aneh-aneh barang beginian jadi pajangan. Jadi pajangan yang cakep kayak pajangan model kayak begini. Iya, kalau yang begini dipajang, kalau yang cakep dipergunakan. Nah, iya. Kalau yang kayak begini dipajang, kalau yang cakep disimpan. Oh, jangan sampai ketahuan.
Itu Oh. Indonesia. Awas cewek-cewek cakep di luar sana, hati-hati bukan jadi Jepang, simpanan itu om-om Indonesia. di bawah ini. Kalau menurut Finik gimana Finik? Kalau spirit doll nih kira-kira ada keinginan nggak untuk coba gitu? Jujur ya, kalau misalkan keinginan buat spirit doll sih kayaknya enggak. Karena gini, dari pertama itu dari kecil aku tuh memang benci hal-hal yang berbau yang mirip dengan manusia. Oh, Even iya? itu Barbie, ya. I hate Oh, Barbie. dia bilang Barbie? Enggak, aku enggak Pantes main ya. Barbie. Lagian masa perempuan main Barbie? Yang main Barbie kan cowok. Iya. Kebalik Bambang. Oh, kebalik Gitu. ya. Oh, oke. Cowok justru nggak main Barbie. Oh, Ini serius deh, si Mr. X ini laki apa lekong banget? ya tergantung lah bayarannya berapa saya kayak gitu. Dan tergantung Iya, siapa juga sih. Dia Barbie-nya udah dimasukin arwah. Begitu. Ini siang-siang udah dimasukin Atau arwah. balik lagi ke spirit doll tadi. Tapi emang maksudku gini loh, kalau dari awal tuh memang aku benci banget dengan dengan hal-hal yang berbau mirip manusia kayak gitu. Karena dulu mindset aku itu manusia itu yang derajatnya tuh paling tinggi gitu kan. Dulu tuh waktu zaman sekolah pengajian waktu kecil tuh ya kayak gitu. Oh, Kalau anak menurut- pengajian Jadi, nih, anak ketika- pengajian nih. Sadis. Anak pengajian nih. Takut nih, harusnya jangan bahas beginian kalau anak pengajian. Kan nanti jadinya sesat nanti jadinya. Ya tergantung. Oke. Tergantung. Kalau siang bisa, nanti kalau malam diatur lagi lah. Tapi ngomong-ngomong ngajinya lulus ya itu dulu. Itu dia. Ngajinya cuma maghrib, beres maghrib tidur di masjid kan itu kagak dia. lulus. Nah, Jadi gimana? jadi Kenapa dari situ benci? tuh emang benci banget. Jadi hal-hal yang berbau yang kayak gitu tuh menurut aku tuh ya sebetulnya tanpa mereka dimasukin arwah, hal-hal yang benda Oh iya. apa sih maksudnya makhluk hidup yang menyerupai makhluk hidup itu Iya. emang ya jadi tempat kesenangannya kayak gitulah. Maksudku nggak aneh gitu kalau jadi tempat wadah tanpa harus dimasukin arwah. Sebetulnya ya udah jadi wadahnya mereka yang hal-hal seperti itu. Jangankan boneka Iya. deh, Iya. foto, lukisan gitu kan. Ya Lu inget patung pancoran nggak? Tuh patung pancoran katanya kan kalau malam tuh suka turun kan katanya dia. Gila gitu. Kebayang gak lo kalau orang punya spirit doll segede patung pancoran? Gue nggak kebayang sih. Cuman kalau dari informasinya tuh patung pancoran tuh kalau malam kalau nggak ada orang dia capek kan turun ngopi dulu katanya sih gitu. Dia Pantes istirahat kalau dulu ketemu yang WA. Vin, ngopi yuk. gila ya. Itu Asal. patung pancoran spirit dollnya siapa ya? Ngomong-ngomong. Nah ini lu mesti tanya tuh, lu cantumin tuh seharusnya nomor handphone di situ. Tolong sebutin siapa yang punya nih spirit doll bentuk patung pancoran nih kayak gitu. Orang Gila tua sih. atau wali ya. Boleh Oke. juga. Oke, lanjut. Atau gimana? Nah ini nih harga. Tadi ya kita mau ngupas harga spirit doll tuh. Oh iya, benar. Menurut Ini yang penting penelusuran juga nih. dari kompas.com di situs jual beli Etsy, harga spirit doll itu dibanderol dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Anjir. Ratusan juta rupiah. Ratusan juta. Gila. Ini bisa dapat rumah KPR nih sebenarnya nih. Iya. Kalau yang mahal nih. Itu Kalau- bisa maharin makhluk hidup itu nggak usah beli boneka. Kawin kontrak maksudnya maharin makhluk itu kawin kontrak nih. Yang bener aja. Tapi serius loh, ini spirit doll termahal itu adalah boneka princess usia 5 tahun dengan tinggi 33 inch. Maybe itu kayak anak umur 5 tahun bener kali ya. Harganya sekitar 103 juta rupiah. Mahal juga ya. Nah, bener. Wow. Boneka princess. Mending beli Bener. motor kayak Gua- mobil kayak Gue nyicil bayangin rumah. boneka princess itu kayak apa ya? Itu yang nyanyi Let It Go itu boneka princess. Itu mah Frozen dah. Indonesia kan. Bukan princess Frozen Indonesia kan. Maju mundur. Gak. Nanti gue deh hujat netizen. Jadi itu kenapa tuh? Kenapa bisa sampai ratusan juta gitu? Value-nya apa? Nilai dari spirit doll itu kenapa bisa kayak gitu? Arwahnya apa arwah beda gitu? Atau apanya? Atau dia bisa bergerak gitu? Geraknya gimana gitu kan?
Bisa jadi mungkin dari pembuatannya bang, kan ada yang handmade, maybe kan ada yang bahannya dari apa, mungkin ada yang dari keramika, dari plastik kualitas apa, bisa jadi kan kayak gitu. Terus belum bajunya yang dipakai, misalkan jahitannya ternyata punya Louis Vuitton gitu kan, bajunya Chanel maybe. Branded ternyata ya. Ya kan, gue juga kalah sama boneka kayak gitu. Iya, Gue mah belinya boneka- juga yang di Tanah Abang. Bonekanya 20.000 murah kan? berdua. Bonekanya murah, bajunya yang mahal gitu. Bajunya. Jadi yang bikin mahal baju. Jangan-jangan sepatunya pesennya di sana tuh, di luar negeri, di Prancis sana. Itu yang bikin mahal. Kayaknya sih. Ternyata Iya tetap sih. aja branded juga yang bikin mahal ya. Kita ngomongin anggaplah boneka spirit ini kan kayak peliharaan kan intinya kan. Oh iya Nah, iya. kalau kita ngomong kucing, anjing kan ada sertifikasinya tuh kan jelas. Ah. Nah kalau kayak boneka begini, apakah apakah ada sertifikasinya juga bahwa ini menentukan mahal atau enggak? Kalau menurut gue sih ini kayak kita apa ya? Kayak tanaman, kayak cincin, kayak apa ya? Yang diembuskan aja gitu loh. Iya. Diembuskan Kalau ya. kayak tanaman tuh tiba-tiba viral harga ratusan juta tuh. Nah ini juga agak-agak gue nggak habis pikir juga nih modelnya. Nah, dia memang diembuskan, tapi dengan niat untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya. Iya gak sih? Sama dong, Berarti sama- kayak ini berarti sama diembuskan. kayak- Ini kan konten. Sama kayak itu masker berarti kan Oh. tiba-tiba mahal gitu doang kan? Kayak apa gitu? Kayak masker tiba-tiba mahal. Iya. Kayak masker ya, tiba-tiba mahal gitu. Jadi diembuskan aja menurut gua ini konten sih, balik lagi. Jadi Berarti akan ada masanya kan? Akan ada masanya berarti kan? Benar. Pasti ada masanya. Yang diuntungkan siapa? Balik lagi itu kan. Yang diuntungkan ini siapa dari konten ini, dari Spirit Doll ini? Pertama ya kan, artis-artisnya atau konten kreator. Ya seperti kita ini juga kan diuntungkan, jadi ada bahasan ya. Ada satu lagi yang diuntungkan. Paranormal. Oh, Itu penting. Mereka kan di istilahnya biasanya ketika konten itu muncul atau pokok bahasan itu viral pasti akan ditanyakan dari sisi bisnis atau sisi ya yang di luar akal nalar gitu kan, dan itu biasanya yang mencari kan orang-orang yang seperti itu. Itu sih. Phoenix mau jadi Spirit Doll atau mau apa? Yes. Mau jadi Kalau Spirit itu, kalau itu saya mau punya spiritualnya maksudnya gitu. Iya gak? Sudah. Masuk Pak Eko. Saya nggak kuat kalau skill terus sama Mr. X. Bukan masalahnya begini, bukan masalah mau atau enggak, masalahnya ini maharnya berapa buat ganti. Benar. Kalau yang ingat nih, kalau tadi kita baca di kompas.com kan 33 cm umur 5 tahun 103 juta kan. Iya. Nah ini umur berapa? Ini umur berapa, tingginya berapa, sertifikasinya apa kan jelas harganya. Harganya udah puyeng kita. Gitu makanya. Beda lagi kalau spiritualnya model kayak kita kan. Cowok tidak berguna gitu. Akhirnya dijual Gak ada murah yang mau gitu. ya. Iya gak ada yang Dan kayak gitu. dikasih gratis juga gak akan mau. Okay, that's all from us. Kayaknya seru banget ya. Kalau dibahas nggak ada habisnya nih ya. Ya. Dengan tema Spirit Doll aja nih, aduh gila sih, kemana-mana loh, sampai sex doll pun ikut loh. Ya nanti kita next kita bahas sesuatu yang mungkin kita lebih terkait dan juga lebih familiar mungkin ya. Yes. Ya ini kan benar. sebagai Perdana. konten perdana kita ya, mungkin yang kita kemarin sempat searching juga bahwa ini sesuatu yang cukup kita bisa sampaikan informasinya gitu. Tapi ya semoga nanti akan ada mungkin komen dari teman-teman. Yes. Bisa kita jadiin masukan konten apa nih benar. selanjutnya yang bagus. Kira-kira apa lagi sih yang mau kita bahas ya kan? Boleh Bebas sih. masukannya. Okay. Komen-komen. Kenapa kita bahas Spirit Doll itu? Karena menurut kita ini cukup penting sebagai awareness kita, kepedulian kita terhadap dunia luar, terhadap masyarakat sekitar gitu. Kenapa sih
kok masih ada aja ternyata seperti ini gitu kan. Itu tapi balik lagi ke kepercayaan teman-teman gitu seperti apa gitu kan. Di sini kita tadi coba menyajikan bahwa ternyata di Thailand munculnya dari awal, terusnya ada juga di Jepang, ada juga di Indonesia bahkan ya, sampai merogoh kocek yang sampai ratusan juta. Ini semua balik lagi ke teman-teman sekalian, mau seperti apa disikapinya. Kita hanya bisa menyanyikan. Dan spirit doll itu sebenarnya di Indonesia itu udah pernah ada dari zaman nenek moyang kita, itu animisme gitu kan. Masa sih di zaman modern ini kita sampai ikut-ikutan tren itu. Mungkin itu dulu dari kami podcast bersama Mr. X dan Phoenix ya kan. Nanti kedepannya akan kita bahas tema-tema menarik lainnya yang gak kalah serunya ya kan. Mungkin ada teman-teman, masukan teman-teman mau membahas apa, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami Podcast.